duduk sejenak untuk menyimak rangkaian acara gerakan 10.000 sholat subuh berjamaah dan tausiah, di mana tausiah ini lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran. Menyimak tausiah lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Lurah Kuningan yang saya hormati, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman beserta pengurusnya, para bapak dan ibu jamaah serta anak-anakku sekalian sebagai mutiara umat dan bangsa, alhamdulillah bisa hadir dalam gerakan 10.000 anak muslim. Bersyukur kita kehadirat ilahi Rabbi, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah kita bisa hadir di taman surga, yaitu masjid dan majelis ilmu, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yaitu sholat subuh, dan dilanjutkan dengan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Badrudin. Pada pagi hari ini ada beberapa rangkaian acara dalam gerakan 10.000 anak muslim sholat subuh berjamaah yang diprakarsai oleh Dewan Masjid Indonesia dan pemerintah Kabupaten Kuningan, yang dilaksanakan secara serentak di beberapa masjid jami, desa dan kelurahan se-Kabupaten Kuningan. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sambutan dari Bapak Lurah Kuningan, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu ya alim. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Iman, yang saya hormati Ketua RT lingkungan Lame Payung dan RW-nya, juga yang saya hormati Pak Kasih Kesra, alhamdulillah bisa hadir dari Kelurahan Kuningan, juga yang saya hormati Pak Babinsa Kelurahan Kuningan, juga yang saya hormati jemaah Nurul Iman dan adik-adikku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka sholat subuh berjamaah bersama adik-adikku yang saya cintai dan yang saya banggakan sekelurahan Kuningan. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih juga ini pada warga masyarakat khususnya yang ada di lingkungan Lame Payung Kelurahan Kuningan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adikku yang saya banggakan, alhamdulillah di hari Minggu, tepatnya tanggal 27 Juli tahun 2025, bahwa Kabupaten Kuningan khususnya bekerjasama dengan DMI Kabupaten Kuningan ada program 10.000 anak untuk sholat subuh berjamaah di tiap masjid dan musola se-Kabupaten Kuningan. Adapun di Kelurahan Kuningan itu tepatnya satu di Syiarul Islam, kedua di Masjid Nurul Iman.
Saya banyak terima kasih kami ucapkan pada Pak Ketua DKM dan Pak RT-nya yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan alhamdulillah di Masjid Nurul Iman ini sangat kompak Pak, sangat kompak karena di masjid ini setiap subuhnya selalu penuh, apalagi sekarang dipenuhi lagi sama anak-anak kita tercinta, karena ini menghimbau dari Pak Bupati dan Ketua DMI untuk mengadakan sholat subuh berjamaah dari tingkat TK, SD, dan SMP. Maka dari itu saya menghimbau lagi kepada orang tua khususnya, karena ini sangat penting Pak bagi anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai anak-anak kita untuk beribadah setiap harinya yang 5 waktu, karena itu kewajiban bagi kita semua selaku umat muslim. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati sekalian, ini memperingati Milad DMI dan Hari Anak Nasional. Maka dari itu mungkin ini merupakan program yang sangat baik Pak, dan sangat melelahkan Pak. Yang namanya sholat subuh karawasku abdi ada hulia komo anak-anak kita ya. Maka dari itu kami harapkan orang tua untuk mencontoh kepada anak-anaknya untuk mengajak anak-anak kita sholat subuh berjamaah, khususnya di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan ini awal kita untuk mengajak anak-anak kita untuk sholat subuh berjamaah. Kami harapkan ini program jangan sampai hanya hari ini saja Pak. Jadi sahur Pak Gubernur mah sholat subuh teh harus dilaksanakan, emang harus tiap hari. Tapi bagi anak-anak kita susah Pak. Nah, jadi terapkanlah kita. Kalau bisa tiap hari, kalau tidak bisa 2 hari sekali, bisa seminggu sekali. Untuk anak-anak kita bisa sholat subuh berjamaah di tiap masjid dan musala. Maka dari itu yang terakhir ini kami harapkan program ini berlanjut, jangan sampai ada program kita mengikuti. Jadi intinya itu masyarakat khususnya yang punya anak baik dari SD, SMP, dan TK, program ini mari kita sukseskan dan laksanakan setiap sholat subuh berjamaah baik di musola dan di masjid yang ada di lingkungan masing-masing, khususnya di Kelurahan Kuningan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ketua DKM dan reng-rengannya yang telah bisa memfasilitasi, dan alhamdulillah sangat antusias Pak untuk di sini, walaupun ini di kota Pak. Tadinya abdi rada keder Pak Ketua, tapi alhamdulillah informasi dari setiap masjid dan musala khususnya di Siarul dan di sini walaupun terbagi 2, tapi alhamdulillah masjidnya penuh. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan setiap harinya, minimal seminggu sekali kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan anak-anak kita tercinta untuk memakmurkan masjid dan memperkenalkan kepada anak TK, SD, dan PAUD juga SMP untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi kita untuk selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut ini sambutan Ketua DKM yang sekaligus nanti akan
menyampaikan dan madu ikram ya untuk anak-anak sekalian itu kepada yang terhormat Bapak Haji Adat di Semarang. Ya. Yang saya hormati Pak Lurah Kuningan, yang saya hormati Al-Mukarram Pak Kiai Haji Badar dari Ponren Al-Mutajam, yang saya hormati orang tua dari cucu-cucuku tersayang, yang saya hormati dari DMI Bapak yang mewakilinya, yang saya hormati teman-teman pengurus Masjid Nurul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan usia kepada kita, disehatkan lahir dan disehatkan batin. Alhamdulillah, blessing in disguise, hadir hari ini, hari-hari yang berbeda tentunya. Kalau biasanya kami bersama-sama kelompok manula, karena masjid biasanya seperti itulah adanya Pak Kiai, ada kelompok manula. Sekarang lahir ya kelompok pemula begitu. Kelompok pemula, mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Terus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, semoga saja ini terbangun, dan tentu saja apresiasi pada DMI. Kadang kita tidak berpikir bahwa generasi penerus inilah yang membawa Islam nanti lebih cemerlang dan menjaga, memelihara begitu. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membimbing anaknya sampai ke sini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda, menjadikan amal jariah yang terus menerus, karena suatu saat bapak ibu mungkin akan diberi mahkota oleh anak-anaknya kelak nanti di akhirat, ketika putra bapak ibu terus memakmurkan masjid. Bapak ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tentu kami berharap kepada anakku sekalian, karena kami ini ditunjuk oleh DMI untuk Nurul Iman yang wilayahnya meliputi SD 17, kemudian TK Pertiwi, kemudian SMP 7, juga yang SD 3 Purawinangun, selanjutnya dari juga SMP 3 yang ada di Lembur Sukun. Itu Pak, kami berkeliling mencoba mengajak, walaupun memang kami penunjukannya untuk penggunaan tempatnya aja. Alhamdulillah, oleh karena itu saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang hadir. Ada kepala sekolahnya, ada pembina OSIS-nya, ada pembina kerohaniannya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga Pak Babinsa ini, Pak Kesra. Kita menggunakan pengamanan juga, ada dari kelompok kesehatan Pak bersama Puskes, ada juga dari Satpol PP, ada juga dari Babinsa, kemudian juga pengaman yang lain. Alhamdulillah ya, kami berikhtiar, berupaya. Harapan kami Bapak Ibu dapat menjaga pembinaan kendaraan, ulah ngebut-ngebut, mulihna santai saja. Apalagi hari ini Car Free Day Bapak Ibu, tiasa refreshing di sini.
Dan selanjutnya tentu berharap anak-anakku sekalian nanti menguatkan, jangan pulang. Nanti ada door prize, bantuan dari BJB ada 10 door prize. Anak-anakku yang bisa menjawab apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat door prize. Sekaligus semuanya nanti akan dibagikan juga hadiah untuk anak-anakku sekalian. Jadi yang laki-laki pulangnya ke sini, wanita ke sebelah sana. Ya. Anak-anakku sekalian, tentu pesan dari kami sebagai orang tua, kalau mungkin kalau ini saya sudah, ini cucu Pak, cucu karena saya sudah usianya sudah 68 tahun Pak. Nah itu Bapak Ibu pesan aja, jadilah pribadi yang baik. Yang harus dipegang adalah bagaimana kita dewasa spiritual, dewasa emosional, kemudian juga spiritualnya kuat. Sekarang orang tuh mudah marah Pak, mudah marah, mudah tersinggung, egonya tinggi, kadang-kadang kesantunan kurang. Orang tua bisa dimarahi oleh anak-anak begitu. Oleh karena itu hadir anak-anak sekalian dengan masjid berzikir, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lembut, yang bawa kepada kebaikan, yang mampu menghargai orang tua. Saya yakin anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kalau anak-anakku tiap hari subuh dan isya saja ke masjid, insya Allah Allah akan memberikan kelembutan kepada kita. Karena masjid tentu berbeda dengan tempat umum, berbeda dengan pasar begitu. Masjid lahir sebuah kelembutan. Oleh karena itu sekali lagi pesan, jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, lembut pada orang tua dan mampu menghargai siapapun saja. Itu saja. Terima kasih Pak Kiai Badar, Pak Lurah dan Bapak semuanya. Sekian saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut ini tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Badrudin sebagai asatid Pondok Pesantren Al-Mutajam. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita semua, dan kepada anak-anakku sekalian untuk tetap di tempat dengarkan, jangan ada yang ngobrol. Pada Pak Ustadz, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas keropak, jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Bapak Lurah, Pak Haji Ajat, Ketua DKM, dan seluruh tokoh masyarakat warga Kuningan yang berduyun-duyun, Masya Allah, di pagi yang cukup dingin bagi yang hidup di daerah yang panas, tetap semangat untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Begitu juga dengan anak-anakku semuanya, masalahnya ada TK barangkali, ya, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini adalah program yang sangat baik sekali Bapak Ibu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menyebutkan banyak keutamaan terkait dengan bagaimana kita datang ke masjid, bagaimana kita sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh berjamaah. Tadi saya berangkat dari Al-Multazam jam 4 Pak. Masya Allah, di jalan-jalan itu sudah ramai orang berduyun-duyun pergi ke masjid. Mudah-mudahan ini bukan karena kita hebat, bukan karena ada iming-iming dari manusia, tapi ini adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin tanpa hidayah dari Allah kita akan mudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, meskipun diiming-imingin dengan ratusan juta rupiah. Saya ingin bertanya kepada jamaah, khususnya anak-anak nih, siapa yang ingin mobil? Ada yang mobil? Nggak mau ada yang mau mobil? Serius? Ada yang pengen HP? Ada yang mau HP? Ada. Ya. Siapa yang mau umroh? Masya Allah. Siapa yang ingin memakaikan mahkota ke orang tua? Masya Allah. Siapa yang ingin duit? Dikit ya. Ini bawa berapa di kantong ya? Oh, di kantong ada berapa? Waduh, nyelip nih. Siapa yang mau 2000? Ini. Sini. Sini. Tambah 5000. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau 10.000? Masya Allah. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau duit ya. Siapa yang mau 20.000? Masya Allah. Ya, uangnya udah habis nih. Ada kunci. Kenapa banyak yang angkat tangan tapi yang mendapatkan yang maju? Kumaha? Kan hoyang lobak. Pura-pura bahasa Sundanya, saya dari Lampung Pak. Yang mau banyak tapi yang mendapatkan yang maju. Kenapa? Karena kita tidak cukup hanya ingin, nggak cukup hanya angkat tangan. Kita ingin masuk surga, nggak cukup dengan mulut. Kita ingin umroh, nggak cukup dengan mulut, dengan niat. Kita punya mobil, nggak cukup dengan niat. Tapi kita butuh action. Kita butuh kerja. Maka kalau adik-adik tadi yang angkat tangan nggak dapat, kenapa? Karena coba angkat tangan, tapi yang maju dapat. Maka bagi yang ingin punya keutamaan sholat berjamaah, keutamaan khususnya sholat subuh, nggak hanya ingin keutamaan saja, tapi kudu dipraktekkan. Datang ke masjid. Apa Ustadz keutamaannya? Ada yang tahu keutamaan sholat berjamaah aja? Ada tahu? Adik-adik dapat door prize karena tidak ada 10 door prize. Ayo, keutamaan sholat berjamaah naon? Mendapatkan 27 ganjaran, bahkan bisa berlipat. DKM Bapak dikasih tuh door prize. Door prize anak-anak atau jamaah Pak? Bazi. Oh, anak-anak. Khusus anak-anak. 27 derajat keutamaan sholat subuh berjamaah. Bahkan setiap langkah kita likulli khutwatin yamhul sayyiat. Setiap langkah kita ke masjid Pak, Dek, 1, 2, 3, 4 itu menghapus dosa-dosa kita. Berapa kali langkah kita jalan dari rumah? Mana yang paling jauh? Ayo yang paling jauh. Dari mana, Dek?
Gunung Keleng, masya Allah, subhanallah. Gunung Keleng ke sini dapat door prize paling jauh Pak Haji nanti. Yang dari Gunung Keleng. Ya. Jadi setiap langkah kita ke masjid itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis juga disebutkan Basyiril masyain fi dzulma. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan ilal masjid, ke masjid-masjid. Dapat apa Pak? Kalau kita berjalan ke masjid kegelapan, itu waktu sholat apa? Subuh dan isya. Apa yang akan kita dapatkan? Akan mendapatkan an-nurul tam, mendapatkan cahaya yang sempurna yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi saat nanti orang-orang dibangkitkan dari kubur, itu gelap Pak. Apalagi kafir, gelap, nggak bisa melihat. Tetapi dari kumpulan jutaan miliaran manusia, ternyata ada orang yang bercahaya, cahayanya lebih terang daripada lampu LED ini. Hoyong punya wajah terang seperti lampu, mau? Nanti jangan di dunia. Kalau di dunia bahaya. Jalan di kegelapan, kalian bercahaya, orang lari itu. Kirain bukan manusia. Semuanya gelap kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, termasuk orang yang sholat subuh dan isya berjamaah. Nah, keutamaan yang lain adalah barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 rakaat sebelum subuh aja. Makanya tadi Ustaz sampaikan, ayo sholat. Kenapa? Keutamaannya adalah 2 rakaat sebelum subuh akan mendapatkan ad-dunya wa ma fiha. Mendapatkan dunia dan seisinya. Apa aja isi dunia dan isi-isinya apa? Di dunia dan seisinya itu ada apa aja? Ada emas, ya enggak? Ada intan, ada mutiara, ada gas, batu bara dan lain sebagainya. Itu ternyata Bapak Ibu semuanya, ya, enggak banyak orang yang datang ke masjid. Padahal sudah jelas keutamaannya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Beda kalau misalnya diumumkan barang siapa yang sholat subuh di Nurul Iman, barang siapa yang sholat subuh di Syiarul Islam akan mendapatkan HP Samsung terupdate. Kira-kira penuh gak masjid? Barang siapa yang sholat subuh akan mendapatkan 2 juta, 5 juta, 10 juta. Kira-kira penuh gak masjid? Penuh. Emak-emak misalnya, barang siapa yang ada emak-emak sholat subuh di masjid, maka akan dicukupin kebutuhan masaknya, nggak usah masak, ditransfer dari restoran. Penuh nggak masjid? Penuh. Tapi kenapa saat Allah ingin memberikan dunia dan seisinya, nah, yang datang aki-aki, ya, yang datang aki-aki sebaris 2 baris. Kecuali Ramadan. Tapi Masya Allah, dengan program gerakan sholat subuh berjamaah bersama 10.000 anak muslim serentak, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan Kota Kuningan, amin. Memberikan keberkahan kepada seluruh warga Kuningan khususnya, amin. Dan seluruh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia, warga Kuningan akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan keamanan, amin amin ya robbal alamin. Karena waktu cuma 10 menit Pak, Dek, ya. Tapi sedikit ini mudah-mudahan akan Bapak Ibu, adik-adik semuanya pahami dan terapkan. Sedikit yang terakhir, Bapak Ibu, ada sebuah doa dari Al-Quran. Manakala kita akan mendapatkan anak-anak kita yang rajin sholat berjamaah. Rabbi bij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku
sebagai orang yang mendirikan sholat, termasuk dan anak-anak cucuku. Doakan itu anak bapak ibu semuanya, mudah-mudahan anak cucu kita rajin untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu yang terakhir, apa tipsnya Ustadz? Ya, siapa tadi yang bangunnya sendiri? Angkat tangan. Ada? Bangun sendiri. Yang dibangunkan orang tua? Alhamdulillah. Yang dibangunkan jam beker? Ya. Yang dibangunkan ayam? Ayam sudah berkokok, ya. Manusia masih ngorok. Ya, alhamdulillah. Tipsnya adalah yang pertama, niat sebelum tidur. Ngomong sama Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bilang sama Allah sebelum tidur. Kemudian yang kedua, pasang alarm baik dari HP maupun dari jam beker maupun dari emak-emak. Ya, dan yang ketiga, pahami keutamaan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah, dan kita memahami itu, kita akan termotivasi untuk hadir sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Karena sholat subuh adalah sholat yang paling berat, ya enggak? Karena sholat yang paling berat, maka Allah memberikan keutamaan yang istimewa daripada sholat-sholat fardu yang lainnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana tadi pesan dari Bapak DKM, akan memberikan 10 door prize. Yang pertama tadi yang paling jauh, silakan maju. Ya, silakan maju yang tadi paling jauh. Ya, door prize yang kedua. Doa yang kedua, apa keutamaan sholat berjamaah di masjid? Keutamaan sholat berjamaah di masjid. Mendapatkan pahala 27 rakaat. Sini deh. Keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mendapatkan dunia dan seisinya. Maju. Rezeki alhamdulillah. Bener deh rezeki. Iya. Oh ya. Yang pertama ini yang paling jauh Pak, Gunung Keling. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan tadi adalah pahala sholat berjamaah di masjid. Adik ini? Itu belum nyala. Ya, 27 derajat. Yang ini pahala sholat sunnah sebelum subuh. Mendapatkan dunia dan seisinya. Doa yang keempat, siapa ketua DKM Masjid Nurul Iman? Harus tahu supaya bisa mendoakan. Coba hafal enggak nih? Jangan-jangan cucunya. Cucu? Oh, sanes. Saha dia? Haji aja. Haji aja. Nama lengkapnya siapa? Pak Haji Aja Sudrata. Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Untuk yang di luar, untuk yang di luar ya harus angkat tangan yang tinggi deh ya, biar kelihatan. Ya. Apa motivasi kalian datang ke sini? Ayo, motivasi apa datang ke sini? Anak perempuan ada? Ayo katakan. Motivasi datang ke sini. Anak-anak. TK, SD, SMP. Ayo. Apa yang membuat kalian ingin datang ke masjid? Itu aja. Apa yang membuat kalian ingin pergi ke masjid? Oh iya, itu aja. Sok nggak apa-apa kesini. Ada ini dikasih ini aja, dikasih jalan adik-adik. Geser kanan, geser kiri. Siapa yang belum jawab ya? Ingin mendapatkan pahala yang berlimpah. Masya Allah. Satu lagi, masih banyak nih. Setiap langkah kita ke masjid, apa keutamaan yang kita dapatkan? Setiap langkah, anak-anak. Setiap langkah ke masjid, kita akan mendapatkan apa? Di belakang dulu neng, dek.
Belum. Nah. Ya, jawabannya apa? Apa jawabannya? Dihapus dosanya setiap langkah. Barakallahu fikum. Oke. Terakhir berarti untuk yang di belakang. Oke. Dalam hadis bahwa pada hari kiamat semua orang itu akan mengalami kegelapan kecuali orang-orang yang mendapatkan ataupun hadir dalam sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Kira-kira dapat apa tuh? Suasana kita itu nanti dibangkitkan dari kubur itu dapat apa tuh? Seperti oh ya, ya mukanya bercahaya sehingga terang benderang. Satu, dua, tiga. Oh, masih dua lagi. Yang belakang ya, yang belakang. Siapa yang sebelum pergi ke masjid sudah sholat tahajud? Siapa yang sebelum pergi ke masjid sholat tahajud? Ah, masya Allah. Ini harus bangga Bapak Ibu ya. 7, 8. 8, 2 deui. Baik. Perempuan 3. Perempuan 3. Baik. Satu lagi yang perempuan. Tadi Ustadz menyampaikan tips bagaimana agar mudah bangun pagi. Ada 3 tadi Ustadz sebutkan. Tips untuk bangun pagi. Ayo, ayo. Naik ayo. Ini dia yang duduk kita. Saya. Duduk kita, kata kita. Ayo, 50.000 lumayan nggak? Berarti coba. Satu lagi, tadi di akhir Ustaz menyebutkan sebuah doa ya. Doa agar kita bisa menjaga sholat kita. Artinya saja. Mangga. Ayo no hafal. Tadi sholat tahajud tadi. Oh, iya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mudah untuk mendirikan sholat dan siapa? Lanjutkan. Ayo yang bisa dalam juga nggak apa-apa. Doa ya, doa agar kita tetap mendirikan sholat. Doa agar kita tetap mendirikan sholat. Anak TK, SD, ayo naik. Ada yang berani baju? Artinya saja tidak apa-apa. Ya kalau ada anak TK diganti doa untuk kebaikan orang tua. Betul Pak, ada yang bisa maju deh. Oh ya. Maju. Masya Allah. Apa? Rabbij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati. Masya Allah. Sudah hafal. Baru tiga kali Ustaz nyebutin sudah hafal. Mudah-mudahan kamu bisa mendirikan sholat dan keluarga kamu. Amin amin. Dan seluruh jamaah. Ini mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus para saya konsep tesan. Tuh Pak Kiai selamat. Pak, Pak. Ya. Pak Kiai hari ini. Sini aja. Ya, baris saja. Nah, baris saja. Satu barang Pak. Bisa lagi, bisa. Om Gilman motor lagi. Video ya video. Video motor. Apa nih? Contoh ya kan.
Ini fotonya ya. Harus sini ya, Dek. Ini. Dek. Dapat ini. Pakai. San bisa nabi dewa. Sekali lagi fotonya. Udah. Belanjanya itu belanja di Indomaret 150.000. Untuk siswa yang mendapatkan voucher, itu voucher dari Indomaret bisa dibelanjakan di Indomaret mana saja. Voucher Indomaretnya bisa dibelanjakan di mana saja. Terima kasih. Tidak ada. Balik ke tempat masing-masing lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara 10.000 anak muslim salat berjamaah, dan sebagai keberkahan dari acara ini agar kita berkah dan kita lebih istiqomah lagi untuk melaksanakan sholat subuh di masjid dan musola. Marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Kiai Barudin. Padanya di silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا عظيما حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami anak-anak yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Jadikan kami cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah. Jadikan kami anak-anak soleh yang membanggakan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi keluarga kami, berkahi masjid kami, berkahi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menjalankan sholat. Begitu juga dengan keturunan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya kita beramah-tamah dan bersahabah. Begitu, silakan dari laju sebelah kiri kami ada sebelah utara ke belakang, tutup dan adik ibunya yang di belakang. Sallallahu alaihi
Pamit itu nanti kita poek Pak.